Sudah bisa terlihat semuanya? Sudah, Bu. Ya, ya. Terima kasih. Sebelumnya, marilah kita kuliahan pada sore hari ini dengan kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga perkuliahan sore hari ini memberikan manfaat untuk kita semuanya. Berdoa, bersilakan. Baik. Untuk selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak admin ya dan PJ mata kuliah serta mahasiswa semuanya yang telah berkesempatan hadir di perkuliahan sore hari ini. Perkenalkan, mungkin adik-adik belum kenal saya ya. Jadi perkenalkan, nama saya Yani atau Sri Handayani. Saya bekerja di instalasi gizi Rumah Sakit Umum Daerah Wates. Nah, pada sore hari ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan materi ataupun sharing ilmu kepada adik-adik mahasiswa terkait dengan manajemen biaya. Dan materi ini sebenarnya sudah kita berikan juga di mungkin kakak-kakak tingkat adik-adik semuanya sejak tahun 2023, 2024, dan saat ini tahun 2025. Nah, terkait dengan materi ini, mungkin dari mahasiswa sebelum perkuliahan sudah ada yang mungkin membaca-baca ataupun belajar terkait dengan biaya. Mungkin adik-adik pernah membaca terkait dengan manajemen biaya. Sudah ada yang pernah mungkin mengakses di buku apa ataupun di literatur seperti itu. Ada yang bisa menyampaikan sebelumnya mungkin sudah ada yang sempat baca-baca atau mungkin di materi kakak tingkat ya. Mungkin ada yang sudah punya. Lemes ya ini ya. Selamat menjalankan ibadah puasa ya adik-adik semuanya. Semoga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelumnya juga saya mohon maaf mungkin nanti perkuliahan kita tidak terlalu lama ya karena taruhlah saat ini saya sedang kurang sehat dan nanti mungkin ada jadwal untuk periksa yang sedang flu agak berat ini. Semoga nanti tidak mengurangi apa yang perlu kita sharingkan di sore hari ini. Mungkin kalau dari adik bisa belum ada yang mau mendiskusikan ataupun menyampaikan terkait dengan gambaran terkait manajemen biaya. Mungkin selanjut saya materinya saja ya. Mungkin untuk slide berikutnya terkait dengan manajemen biaya ini boleh dibantu. Ya. Nah, untuk manajemen biaya ini kita nanti akan membahas beberapa pokok bahasan yang mungkin memang tidak sedikit, tetapi sebenarnya materi ini juga mungkin tidak banyak karena dari mahasiswa ataupun anak-anak muda saat ini saya yakin sudah pada pinter-pinter ya terkait dengan manajemen biaya. Jadi adik-adik bisa belajar sendiri sebenarnya terkait dengan biaya karena sudah banyak sekali ya para generasi muda itu yang saat ini sudah bergerak di bidang wirausaha ya baik wirausaha gizi maupun bidang yang lainnya yang mana di situ sudah berhubungan atau sudah selalu mengerjakan terkait dengan biaya. Jadi untuk jual beli seperti itu dari anak-anak muda sekarang sudah pinter-pinter, sudah bisa memperhitungkan bagaimana menentukan biaya atau harga jual dan lain-lain. Jadi di sini kita sifatnya sharing saja, mungkin lebih spesifik dalam manajemen biaya di rumah sakit seperti itu ya, karena saya bekerja di rumah sakit. Yang mana untuk konsep dari manajemen biaya saya kira eh, tidak berbeda antara baik itu di institusi rumah sakit maupun di institusi yang lain seperti itu. Nah, yang pertama nanti tentang konsep biaya, kemudian yang kedua tentang perhitungan food cost, yang ketiga tentang perhitungan unit cost, kemudian yang keempat tentang perhitungan harga jual, dan yang kelima adalah tentang pengendalian biaya. Baik, berikutnya, nah ini buku yang kita jadikan pedoman, ini buku sakti kita sebagai praktisi klinis maupun praktisi di bidang gizi institusi di rumah sakit itu kita tidak pernah terlepas dari Permenkes yang menghasilkan pedoman pelayanan gizi rumah sakit.
dan juga beberapa textbook seperti buku sistem penyelenggaraan makanan inklusif dan referensi-referensi yang lainnya. Lanjut tentang konsep biaya. Ya, suara saya sedikit eh, sengau, mohon maaf ya. Konsep biaya lanjut saja. Nah, di sini mudah-mudahan slide-nya terlihat ya karena ini eh, warna-warni seperti ini. Jadi di sini dijelaskan tentang konsep biaya. Ini adalah bahwasannya dalam upaya peningkatan pelayanan gizi di rumah sakit itu perlu adanya pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan biaya makan. Karena kenapa? Karena biaya makan itu merupakan salah satu biaya besar di rumah sakit. Jadi di rumah sakit itu biaya yang besar itu diantaranya adalah obat ya, selain juga alat kesehatan, dan berikutnya adalah biaya makan. Nah, biaya makan ini sesuai dengan kebijakan yang ada di rumah sakit bisa meliputi biaya makan dan minum pasien, biaya makan dan minum karyawan, dan bisa juga bagi institusi penyelenggara makanan di rumah sakit ataupun institusi yang lainnya bisa mencakup tentang biaya makan dari produk yang dijual atau produk komersial yang menghasilkan profit, misalnya catering diet ataupun mungkin makanan-makanan khusus yang dijual kepada keluarga penunggu pasien atau kepada pasien post-opnam di rumah sakit tersebut. Ya, gitu ya. Jadi mengapa kita perlu belajar biaya karena gizi institusi di rumah sakit tidak pernah lepas dari biaya. Lanjut, tantangan dalam pengelolaan biaya makan di rumah sakit lah di sini menjadi hal yang penting ya karena di rumah sakit itu diantaranya mungkin adik-adik sudah hafal ya, setiap ada mahasiswa yang praktek di tempat kami, kita diskusi awal biasanya pada saat pembekalan kita sharing tentang pelayanan gizi rumah sakit. Adik-adik biasanya saya tanya, sudah punya buku PGRS belum ya? Ini karena buku panduan yang utama, yang mana kita tetap terbuka harus selalu mengupdate informasi terbaru dari jurnal ataupun dari referensi yang lainnya. Dari pedoman pelayanan gizi rumah sakit ini di situ sudah dijelaskan ada beberapa kegiatan pelayanan gizi di rumah sakit. Mungkin adik-adik masih ada yang ingat ya. Yang pertama ada kegiatan penyelenggaraan makanan. Kemudian yang kedua kegiatan asuhan gizi, rawat inap dan rawat jalan. Yang ketiga adalah kegiatan penelitian dan pengembangan gizi. Nah, ini kalau mahasiswa saya tanya kadang-kadang juga ada yang sudah untuk menjawab, tapi kadang juga masih mungkin belum begitu familiar karena memang belum terjun di dunia kerja ya. Jadi, oh, apa sih pelayanan gizi rumah sakit itu kegiatannya? Kadang menjawabnya, oh kegiatannya ada anu Bu, penerimaan, kemudian distribusi, seperti itu. Itu betul menjadi kegiatan, tapi itu bagian kecil dari kegiatan pelayanan gizi di rumah sakit. Nah, di sini kegiatan pelayanan gizi di rumah sakit yang di dalamnya ada pengelolaan biaya makan di rumah sakit menjadi suatu tantangan bagi seorang calon ahli gizi ya, adik-adik di sini kan calon ahli gizi semuanya. Yang pertama tantangannya adalah adanya peningkatan dan pengembangan fungsi dan peran manajer produksi makanan di rumah sakit yang tidak hanya diperlukan teknik operasional saja, tetapi juga aspek manajerial termasuk manajemen keuangan. Jadi sebagai seorang ahli gizi yang bekerja di rumah sakit itu sangat penting memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam dalam aspek manajemen keuangan. Jadi tidak hanya teknis operasional, ahli gizi bertugas di mungkin di penyelenggaraan makanan nanti sebagai apa namanya supervisor untuk kegiatan mulai dari perencanaan, penerimaan sampai dengan distribusi dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Tapi manajemen keuangan ini sangat penting sehingga memang pengetahuan tentang ekonomi seperti itu dibutuhkan ya meskipun ekonomi praktis ya. Kemudian yang kedua adanya ini tadi kenapa kita perlu belajar tentang biaya makan itu karena besarnya biaya makan di rumah sakit di tempat kami itu biaya makan di rumah sakit juga menghabiskan biaya yang besar ya sehingga di sini harus benar-benar bisa dikelola oleh seorang manajer atau oleh seorang ahli gizi yang bekerja di rumah sakit agar biaya makan yang dikeluarkan untuk keperluan
pemenuhan gizi atau diet pasien dan mungkin karyawan serta sasaran yang lainnya bisa terpenuhi dengan baik dengan memperhatikan aspek efisiensi dan efektivitas. Apalagi sekarang ini sudah sedang marak ya perlunya efisiensi dalam segala bidang di semua PD organisasi pemerintah daerah dihimbau untuk melakukan efisiensi biaya rapat, efisiensi biaya-biaya yang lainnya, termasuk juga di gizi dalam penyelenggaraan makanan kita juga perlu memegang prinsip efisiensi. Kemudian berikutnya instalasi instalasi gizi atau mungkin di rumah sakit lain ada yang menyebut bagian gizi atau unit pelayanan gizi itu harus menyusun harga makanan dan anggaran makanan. Jadi di awal sebelum dilakukan kegiatan pelayanan gizi itu kita sudah membuat perencanaan anggaran. Biasanya di perencanaan anggaran itu disusun 1 sampai 2 tahun sebelumnya untuk misalnya sekarang tahun 2025 kita akan merencanakan untuk 2026 atau 2027. Jadi memang sudah merencanakan anggaran makan atau harga makan bagi yang mempunyai produk-produk yang akan dijual. Dan yang berikutnya terkait dengan peraturan dan pengawasan terhadap aspek keuangan dari pemerintah semakin ketat. Nah, di sini tantangan ahli gizi juga bahwasannya kita di institusi penyelenggaraan makanan, di institusi pemerintah terutama itu setiap tahun itu ada pengawasan atau pemeriksaan dari BPK atau IRDA yang mengawasi penggunaan anggaran, mengawasi bagaimana kondisi stok atau persediaan bahan makanan, apakah sesuai dengan yang digunakan, kondisi yang ada di gudang, kemudian pengeluarannya apakah sesuai, dan seperti itu. Itulah juga yang menjadi satu kegiatan atau satu hal yang perlu diperhatikan mengapa kita perlu memanage keuangan kita dalam membelanjakan bahan makanan ataupun bahan-bahan yang lainnya. Next ya, berikutnya. Misalnya nanti ada yang mau bertanya bisa langsung mengajukan pertanyaan ya. Kemudian pengertian biaya dan biaya makan. Nah, ini teoritis ya, adik-adik sebenarnya bisa membaca bahwasannya biaya itu adalah salah satu sumber daya yang sangat penting dan menentukan dalam pelayanan gizi rumah sakit seperti yang sudah saya sampaikan. Kemudian harus diperhitungkan setepat mungkin agar dapat dipertanggungjawabkan dan dikendalikan seefisien dan seefektif mungkin. Ya tadi ya aspek efisiensi dan efektivitas tetap harus kita pegang. Kemudian biaya atau cost adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah dan akan terjadi untuk mendapatkan barang jasa yang diharapkan yang akan mendapatkan keuntungan atau manfaat saat ini atau yang akan datang. Jadi di sini terkait juga dengan penentuan profit, keuntungan yang baru yang bisa kita ambil dari biaya makan yang kita keluarkan, terutama ini adalah untuk institusi yang sudah bersifat profit center atau revenue center karena instalasi gizi rumah sakit pemerintah terutama kalau dulu ya dan mungkin sampai sekarang juga masih ada yang baru sebagai unit cost center atau pusat anggaran atau pusat penggunaan anggaran belum menjadi revenue center atau profit center yang menghasilkan keuntungan atau menghasilkan uang seperti itu. Jadi eh, dua-duanya sangat penting ya bagi cost center itu juga penting dalam manajemen biaya agar biaya yang digunakan itu tetap dapat efisien efektif dan apalagi yang revenue center atau profit center juga semakin dibutuhkan agar keuntungan yang didapatkan itu bisa tetap diperoleh dengan memberikan pelayanan yang baik. Kemudian untuk biaya makan per orang per hari adalah biaya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan makanan yang diperoleh dari total biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan makanan dibagi dengan jumlah output atau jumlah porsi makan atau jumlah pasien seperti itu ya. Jadi biaya makan ini bisa diketahui dari seluruh penggunaan anggaran yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan makanan dibagi dengan jumlah produk atau jumlah output atau jumlah pasien atau porsi makan. Lanjut. Terkait dengan klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya ini dari beberapa sumber ada beberapa pembagian. Menurut yang pertama bisa dibagi menurut fungsi pokok dalam perusahaan atau institusi, bisa dibagi menurut hubungannya dengan produksi,
bisa dibagi menurut hubungannya dengan volume produksi dan yang lain-lainnya masih ada ya. Berikutnya tentang pembagian biaya menurut fungsi pokok dalam produksi. Jadi di dalam sebuah produksi itu ada fungsi produksi yang di situ mencakup biaya produksi, seberapa banyak eh, anggaran yang digunakan untuk memproduksi suatu produk ya. Itu fungsi produksi, kemudian fungsi pemasaran. Nah, di sini biaya pemasaran ini kadang mungkin kalau yang saya rasakan kadang dari institusi itu belum begitu memprioritaskan biaya pemasaran yang harusnya biaya pemasaran ini memang sangat penting karena ini sebenarnya sebagai satu hal yang menjadi kunci keberhasilan ataupun kalau itu orang jual beli itu kunci dagangan kita laris apa tidak itu dari fungsi pemasaran. Nah, ini kadang masih terabaikan bahwa kita perlu mengalokasikan adanya biaya pemasaran. Biaya pemasaran ini mungkin macam-macam ya, adik-adik bisa membaca-baca apa saja yang dibutuhkan dalam biaya pemasaran atau promosi. Jadi perlunya salah satunya penggunaan mungkin media sosial ya, penggunaan media sosial yang itu nanti akan paling mudah diakses oleh para calon pelanggan, dibuat semenarik mungkin sehingga tertarik dengan produk yang kita hasilkan. Kemudian dari fungsi administrasi dan umum, seperti biaya administrasi dan umum, nah, ini juga tidak kalah penting, di mana menurut fungsi pokok dalam perusahaan itu, selain biaya yang digunakan untuk memproduksi bahan ataupun alat untuk menghasilkan suatu produk, biaya promosi dan juga biaya administrasi dan umum ya, termasuk alat tulis kantor, kemudian biaya-biaya yang lainnya, ini juga perlu diperhatikan alokasi. Lanjut. Nah, sekarang ke biaya produksi bagian dari pembagian yang menurut tadi ya, menurut fungsinya tadi. Jadi biaya produksi itu bisa meliputi biaya bahan, yaitu bisa biaya bahan baku atau direct material, dan biaya bahan penolong atau indirect material. Jadi biaya langsung dan tidak langsung. Biaya bahan baku ini digunakan untuk memproduksi barang jadi, contohnya bahan makanan segar, bahan makanan kering itu menjadi biaya bahan baku yang langsung digunakan untuk proses produksi. Kemudian yang kedua, biaya bahan penolong ini yang relatif sedikit rumit dikenali dalam produk, misalnya bumbu-bumbu yang kadang kita menghitung itu menggunakan persentase saja ya, misalnya 10%, atau bisa juga biaya bumbu ini bisa juga dihitung ya berdasarkan standar resep, bisa juga berdasarkan rata-rata penggunaan bumbu setiap harinya dibagi dengan jumlah pasien yang dilayani. Jadi nanti dia ketemu, oh biaya bumbu untuk satu pasien sehari itu berapa? Itu bisa juga dihitung seperti itu. Lanjut, selain biaya produksi tadi biaya pemasaran dan biaya administrasi umum. Biaya pemasaran itu biaya yang terjadi untuk memasarkan produk. Contohnya tadi ya, biaya iklan promosi, termasuk biaya transportasi, gaji karyawan pemasaran, sampel makanan, dan sebagainya. Makanya sekarang di perusahaan-perusahaan itu juga banyak dibutuhkan ya rekrutmen tenaga khusus pemasaran yang mana perlu sekali eh, dibuat sebuah sistem pemasaran yang bagus, yang mana ini nanti akan menjadi daya tarik bagi calon pelanggan untuk membeli produk kita atau jasa kita yang kita jual. Dan biaya administrasi umum itu biaya yang dikeluarkan untuk mengatur dan mengendalikan organisasi. Contohnya di sini termasuk gaji karyawan keuangan. Kalau yang pemasaran tadi gaji bagian pemasaran ya, dan biaya administrasi umum ini gaji karyawan bagian keuangan, akuntan, personalia, humas, alat tulis kantor, biaya telepon, dan lain-lain. Ini juga perlu diperhitungkan. Lanjut untuk berikutnya. Nah, ini menurut hubungannya dengan sesuatu yang dibiayai, ini ada dua, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung itu yang manfaatnya langsung menjadi bagian dari produk yang dihasilkan, ya, misalnya biaya bahan makanan dan biaya tenaga kerja langsung. Kemudian yang tidak langsung itu adalah penunjang ya, seperti biaya listrik, air, dan lain-lain. Nah, yang berikutnya menurut pembagian biaya menurut hubungannya dengan volume produksi. Nah, di sini dibagi tiga, ada biaya variabel, biaya tetap, dan biaya semi variabel. Nah, untuk biaya variabel itu biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume produksi.
Biaya per unit selalu tetap. Contohnya biaya bahan makanan, biaya tenaga kerja langsung ini selalu berubah sesuai dengan volume yang diproduksi. Untuk biaya tetap itu biaya yang jumlah totalnya tidak berubah meskipun jumlah produksi berubah. Biaya per unitnya akan berubah, contohnya biaya asuransi, biaya sewa gedung, dan lain-lain. Ya, ini mungkin kebalik ya, ini keterangannya yang biaya variabel itu biaya per unitnya akan berubah, kalau yang biaya tetap itu biaya per unitnya selalu tetap. Kemudian biaya semi variabel itu biaya semi variabel merupakan campuran biaya variabel dengan biaya tetap yang sifatnya meskipun tidak ada aktivitas biaya tetap ada, contohnya telepon, listrik, air, pemeliharaan. Itu semi variabel gitu ya. Oke, kita sudah mempelajari beberapa pembagian. Saya kira mudah dipahami ya, dari mahasiswa bisa juga membaca-baca di referensi yang lainnya yang lebih lengkap. Dan kita masuk ke konsep perhitungan biaya. Konsep perhitungan biaya. Mungkin nanti semoga, mohon izin mungkin kita akhiri pukul 17 ya. Mudah-mudahan bisa selesai, mohon maaf. Kemudian kita sampai ke perhitungan biaya. Perhitungan biaya itu ada beberapa yang perlu diperhatikan, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Lanjut, perhitungan biaya ini juga macam-macam ya. Ini contoh food cost atau perhitungan biaya bahan makanan. Jadi perhitungan biaya bahan makanan itu bila instalasi gizi itu mempunyai menu standar resep yang lengkap untuk setiap hidangan, maka perhitungan biaya makanan dapat dilakukan melalui perhitungan bahan makanan dari standar resep dan pedoman menu. Nah, ini besok kalau adik-adik praktek, belum praktek ya saya kira ya. Kalau praktek menghitung biaya makan atau food cost, nanti kita minta untuk menuliskan semua bahan makanan yang digunakan untuk memproduksi misalnya satu menu sehari, misalnya menu kelas satu ya, sehari itu menunya apa saja, bahan makanan yang digunakan apa saja, bahan habis pakai seperti mungkin pembungkus, mika, mangkok disposable atau yang lainnya, kardus, kemudian ditambah dengan biaya-biaya yang lain seperti bumbu dan lain-lain itu ditulis semuanya, dibuat daftar dalam bentuk tabel atau Excel seperti itu, kemudian nanti dijumlah. Nah, nanti ketemu dalam sehari itu biaya makan yang perlu yang biaya makan yang dikeluarkan oleh institusi instalasi gizi untuk menghasilkan produk menu sehari itu ada berapa. Itu seperti itu kalau sudah punya pedoman menu dan standar resep yang bisa kita ambil ya, kita ambil bahan-bahannya kemudian kita hitung. Dan yang kedua, bila instalasi gizi itu belum mempunyai pedoman menu dan standar resep yang lengkap, maka perhitungan biaya bahan makanan dapat dilakukan melalui pemakaian bahan makanan dengan syarat instalasi gizi harus mempunyai catatan bahan makanan yang lengkap dan akurat mengenai pembelian, penerimaan, persediaan, atau stok. Nah, yang cara kedua ini, cara menghitung biaya makan adalah dengan menghitung ataupun mencatat biaya makan, pengeluaran ya, pengeluaran atau belanja instalasi gizi untuk menghasilkan produk, yaitu belanja bahan makanan yang digunakan dan bahan-bahan yang lainnya semuanya tercatat rapi di situ selama 1 bulan. Nanti kita tinggal mengambil jumlah totalnya berapa dibagi dengan ya, kalau 1 bulan berarti dibagi dengan jumlah hari dalam 1 bulan dibagi dengan rata-rata jumlah pasien sehari, nanti akan ketemu biaya makan per pasien per hari. Mungkin akan lebih jelas kalau besok sudah ada praktek ya, atau mungkin sudah ada mengerjakan latihan gitu. Lanjut. Nah, ini contohnya. Contoh biaya bahan makanan. Jadi dari di sini kalau sudah diketahui ya menu satu biaya sekian, menu dua sekian, rata-ratanya jumlahnya total sekian. Jadi kita sudah bisa mengetahui rata-rata biaya makan per orang per hari. Nah, biaya per menu ini apa diperoleh dengan cara kita me, apa namanya membuat daftar penggunaan atau bahan makanan atau bahan-bahan apa saja yang dibelanja atau dibeli oleh instalasi gizi untuk menghasilkan produk tersebut dalam 1 hari, dan di total nanti akan ketemu menu 1, 2, 3 yang memang relatif tidak bisa sama persis karena di sini bahan makanan yang digunakan
tidak sama meskipun pola menunya hampir sama. Jadi di sini kan jaraknya kurang lebih ya antara 1.000, 2.000, 3.000 seperti itu ya. Karena pola menunya sudah sama, hanya bahan makanan yang digunakan kadang ada yang sehari menggunakan daging, hari lain yang relatif mahal, hari berikutnya mungkin telur, hari berikutnya ayam misalnya. Jadi di setiap hari harganya bisa tidak sama, tapi di rata-rata kurang lebih ketemu biaya makannya, biaya bahan makanannya adalah 19.000 gitu ya. Lanjut. Perhitungan biaya resep masakan. Nah, di sini apabila instalasi gizi sudah mempunyai resep masakan, bisa menghitung biaya bahan makanan itu berdasarkan standar resep seluruh hidangan yang ada dalam menu. Syaratnya sudah ada resep terstandar dan terdokumentasi, kemudian sudah ada harga bahan makanan yang berlaku dan adanya konversi ukuran. Jadi kalau kita mau menghitung biaya makan berdasarkan resep, itu syaratnya instalasi gizi sudah punya semacam bank menu atau dokumentasi menu yang di situ sudah ada pola menunya, kemudian sudah ada ukuran atau standar porsinya, konversi ukuran ini, kemudian ada harga bahan makanan yang berlaku. Harga bahan makanan yang berlaku ini kalau di rumah sakit itu yang sering digunakan sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan adalah setiap bulan itu kita sudah punya harga kontrak dari rekanan. Jadi harganya yang berlaku yang digunakan adalah harga kontrak yang digunakan instalasi gizi, bukan harga pasar, karena akan berbeda. Harga kontrak itu sudah memperhitungkan harga pasar, biaya transportasi, biaya risiko, rusak, dan lain-lain, dan juga risiko pembayaran dan sebagainya, sehingga harganya relatif lebih mahal dibanding harga pasar. Lanjut berikutnya, untuk perhitungan biaya bahan makanan berdasarkan pemakaian bahan makanan. Nah, di sini cara berikutnya adalah menggunakan data pemakaian bahan makanan. Nah, di sini perlunya ada catatan yang lengkap. Yang pertama tentang catatan persediaan. Nah, di sini terkait dengan catatan persediaan itu harus ada catatan persediaan bahan makanan dari awal dan akhir, awal bulan dan akhir bulan, awal semester sampai akhir semester, awal tahun sampai akhir tahun. Nah, di sini di rumah sakit itu kita setiap semester, bahkan setiap bulan, setiap tribulan kita harus ada laporan persediaan yang di situ mencakup eh, catatan tentang seberapa banyak bahan makanan yang sudah dibeli, seberapa banyak yang digunakan, dan seberapa banyak stok ataupun sisa. Sisa dalam arti sebagai stok yaitu ada berapa stok awal maupun stok akhir sehingga nanti akan ketemu yang digunakan dalam 1 bulan. Kemudian catatan pembelian. Catatan pembelian ini adanya catatan pembelian bahan makanan pada periode tertentu, bisa harian, bulanan, dan sebagainya, seperti juga di catatan persediaan. Karena catatan persediaan dan catatan pembelian itu saling berkaitan ya, jadi laporan persediaan juga diambil dari buku catatan pembelian. Kemudian catatan kerusakan, adanya catatan kerusakan bahan makanan ini juga perlu dicatat ya, apabila ada bahan makanan yang sudah dibeli, rusak tidak bisa digunakan, itu juga ada catatannya. Nah, berikutnya catatan yang perlu dipersyaratkan yang harus ada juga apabila kita mau menghitung biaya makan berdasarkan pemakaian adalah catatan jumlah konsumen. Nah, di sini di rumah sakit juga sudah punya catatan jumlah konsumen setiap harinya yang nanti ditotal menjadi jumlah konsumen setiap bulan sampai jumlah pasien dalam 1 semester, 1 tahun itu sudah ada semuanya. Adanya catatan jumlah konsumen yang dilayani ini bermanfaat untuk membagi ya jumlah pemakaian bahan makanan dibagi dengan jumlah konsumen nanti ketemu biaya makan setiap pasien seharinya. Kemudian juga harga kontrak yang saya sampaikan tadi ya, harga makanan itu yang di sini yang digunakan adalah harga kontrak. Kalau pembeliannya memang lewat kontrak, adanya harga kontrak atau harga beli bahan makanan. Karena harga kontrak ini sudah mempertimbangkan beberapa hal, sehingga harga yang digunakan untuk menghitung food cost atau biaya bahan makanan adalah bukan harga pasar, tetapi harga kontrak institusi yang bersangkutan. Lanjut. Kemudian contoh perhitungan. Nah, di sini salah satu contoh perhitungan persediaan bahan makanan. Jadi biaya makan dibagi, biaya makan per orang per hari itu dihitung dari biaya bahan makanan dibagi jumlah konsumen dalam periode tertentu. Ini contohnya itu ya. Jadi persediaan bahan makanan awal ditambah dengan pembelian bahan makanan pada periode tersebut dikurangi
persediaan akhir dibagi dengan jumlah konsumen itu akan ketemu biaya makan. Lanjut. Nah, berikutnya ini langkah perhitungan biaya bahan makanan dari data pemakaian bahan makanan. Jadi dari pemakaian bahan makanan tadi yang sudah saya sampaikan, ini secara detailnya bisa dijelaskan seperti ini. Yang pertama, perlu dilakukan pengelompokan konsumen yang akan mendapat makan dan dibuat standar makanannya. Yang kedua, setelah dikelompokkan, kita menyusun harga makanan per orang per hari berdasarkan standar makanan yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga, melakukan rekapitulasi macam dan jumlah bahan makanan yang digunakan pada tiap kelompok untuk satu putaran menu atau satu bulan dari data yang diambil dari unit penyimpanan bahan makanan. Yang berikutnya adalah mengalihkan harga makanan per orang per hari dengan kebutuhan macam dan jumlah bahan makanan per hari, kemudian menjumlahkan biaya bahan makanan selama 1 bulan untuk setiap kelompok bahan makanan, mengidentifikasi jumlah pasien yang dilayani selama 1 bulan, dan menghitung rata-rata biaya bahan makanan dengan membagi total pemakaian selama 1 bulan dengan jumlah konsumen yang dilayani selama 1 bulan. Ini kalau kita hitung secara tahapan-tahapan detail ya. Kalau secara umum sebenarnya kita bisa langsung mengambil total belanja bahan makanan yang dikeluarkan oleh gizi dibagi dengan jumlah hari dalam 1 bulan dibagi dengan jumlah konsumen. Itu sudah bisa. Lanjut. Nah, sekarang ke perhitungan unit cost. Unit cost itu biaya satuan ya, adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu produk dan merupakan biaya rata-rata hasil perhitungan dari biaya total dibagi biaya produksi yang meliputi biaya bahan, SDM, dan overhead. Mungkin langsung ke penjelasan berikutnya saja. Nah, ini ada beberapa macam unit cost, mungkin next saja ya. Ini langsung perhitungan biaya tenaga kerja aja. Perhitungan biaya tenaga kerja ini yang perlu diperhatikan dalam menghitung unit cost, ada biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja ini bisa meliputi take home pay, jadi berapa gaji ataupun penghasilan yang dimiliki oleh pegawainya, bisa meliputi gaji, tunjangan, atau mungkin jasa pelayanan, lembur, honor, insentif, dan sebagainya. Itu termasuk dalam biaya tenaga kerja. Dan biaya tenaga kerja ini yang dihitung sebenarnya untuk menentukan unit cost yang ada di rumah sakit, ada biaya tenaga kerja yang di yang pembayaran tenaga kerjanya itu dilakukan oleh rumah sakit tersebut, artinya menjadi beban rumah sakit untuk membayar tenaga kerja. Tapi kalau tenaga kerja yang mungkin dari ASN itu kan biayanya dari pemerintah ya, bukan dari rumah sakit, itu mungkin eh, bisa tidak dimasukkan di biaya tenaga kerja. Namun mungkin ada nanti beberapa cara yang mungkin bermacam-macam, nanti adik-adik bisa silakan untuk mengaksesnya. Kemudian tenaga kerja yang terlibat dalam penyelenggaraan makanan meliputi tenaga kerja langsung, itu diantaranya pengawas atau supervisor. Supervisor misalnya kalau di tempat kami ada tenaga ahli gizi supervisi pagi dan sore, itu sebagai pengawas produksi, kemudian penjamah makanan dan lain-lain, dan tenaga kerja tidak langsung seperti petugas keamanan, kebersihan, termasuk cleaning service, seperti itu. Kemudian berikutnya, biaya tenaga kerja bisa dibagi dalam 3 golongan besar, yaitu gaji reguler, juga bisa premi lembur, dan biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja. Intinya, dalam perhitungan biaya tenaga kerja ini tergantung dari kebijakan keuangan terkait dengan gaji pegawai yang ada di institusi tersebut ya. Jadi yang dihitung sesuai dengan kebijakan yang ada di institusi tersebut, yang masing-masing mungkin tidak sama. Kalau di institusi pemerintah, eh, terdiri dari, kalau di rumah sakit itu biaya gaji, kemudian jasa pelayanan, itu yang mesti ada ya. Kalau seperti mungkin ada lembur, honor, tunjangan, itu tidak semuanya punya. Mungkin bagi yang pegawai fungsional saja yang ada tunjangan fungsional, tapi yang struktural, yang apa namanya, staf administratif tidak ada tunjangan. Langsung lanjut ya. Perhitungan biaya overhead. Nah, di sini biaya overhead itu adalah biaya yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan makanan selain biaya bahan baku dan biaya tenaga. Ternyata waktunya cepat sekali ya. Biaya overhead ini meliputi biaya barang dan pemeliharaan. Kemudian biaya barang ini meliputi seluruh biaya barang yang telah dikeluarkan untuk operasional penyelenggaraan makanan
seperti alat tulis kantor, alat masak, alat makan, alat rumah tangga, dan lain-lain. Dan biaya pemeliharaan itu meliputi biaya yang dikeluarkan seperti pemakaian air, listrik, bahan bakar gas, pemeliharaan gedung, dan peralatan penyusutan, dan lain-lain. Nah, ini biaya pemeliharaan ini mungkin lebih detail ya. Lanjut. Klasifikasi biaya overhead ini sudah mungkin sudah tadi disebutkan, ada biaya bahan penolong, biaya pemeliharaan, tenaga kerja langsung, penyusutan barang, biaya lain sudah seperti yang dijelaskan tadi. Lanjut saja. Nah, sekarang ke biaya makan pasien dan karyawan. Ini apabila instalasi gizi itu melayani makan pasien dan karyawan, sebaiknya perhitungan biaya makan untuk setiap jenis konsumen dipisah agar diperoleh informasi biaya makan yang lengkap sebagai bahan evaluasi. Jadi kalau kita memang sudah melayani dua klien ya administrasi keuangannya terpisah seperti itu. Dan yang kedua, apabila instalasi gizi memperhitungkan juga keuntungan, maka persentase biaya makan diperkirakan maksimal 40% dari harga jual yang ditetapkan. Bila melebihi, perlu dianalisis kembali keuntungannya. Jadi kita juga tergantung kebijakan dari bagian keuangan rumah sakit ataupun pemerintah daerah ya, berapa persen maksimal yang bisa diambil dari keuntungannya dari biaya makan. Itu tempat kami juga kurang lebih 40%. Apabila instalasi gizi tidak memperhitungkan keuntungan, maka persentase biaya makan maksimal sebesar 40% ditambah 16% atau 56% dari harga total. Dengan demikian, biaya tenaga dan overhead tetap juga diperhitungkan. Ya. Lanjut. Contoh perhitungan menghitung food cost, semoga nanti kalau sudah dibaca terlihat jelas ya. Ini agak kecil-kecil di sini. Contoh perhitungan food cost untuk di ETKTP dengan nasi putih. Ini contohnya. Ini ada nama bahan makanan, nama bahan, jumlah satuan, harga per kilo, harga total. Nah, di sini ini adalah di ETKTP satu macam diet dalam satu hidangan ya ini ya, bukan satu hari. Ini contoh harga di ETKTP satu kali makan yang menunya ada nasi, udang goreng tepung, tempe mendoan, tahu bumbu terik, podomoro kangkung, dan buah. Nah, ini adalah perhitungan biaya makan atau biaya makan satu menu sehari berdasarkan dari harga kontra yang ada dengan dihitung dari standar porsi ya, itu ketemu ya di situ dalam satu menu itu harganya itu di situ tertera 8 ribuan, 8.400 sekian. Itu contoh food cost. Dan berikutnya contoh unit cost. Nah, contoh unit cost dari food cost diet tadi kan kita sudah ketemu 8 ribuan ya untuk nasi putih. Nah, itu ditambah dengan biaya tenaga. Biaya tenaga dihitung dari ini ya, biaya gaji pegawai bisa menggunakan UM kabupaten atau UM provinsi ataupun seluruh gaji pegawai dihitung secara detail sesuai dengan kebijakan masing-masing institusi. Jumlah jumlah tenaganya yang bekerja di institusi tersebut itu berapa, di eh, gajinya berapa, dikalikan jumlah orangnya, kemudian dibagi dalam jumlah porsinya. Kemudian biaya bahan habis pakai ini juga ternyata banyak ya biaya habis pakainya. Kemudian biaya overhead seperti biaya gas, air, listrik. Kemudian akan ketemu unit cost. Unit cost itu adalah penjumlahan dari food cost, biaya tenaga, biaya overhead yang meliputi biaya gas, air, listrik, termasuk di sini ada biaya habis pakai. Ketemu unit cost-nya, kemudian masih ditambah apabila kita memperhitungkan keuntungan atau jasa, itu ditambah jasa dari rumah sakit, nanti akan ketemu harga jualnya berapa. Hingga nanti bisa dibulatkan harga jual dari produk satu menu di ETKTP itu 25.000 misalnya seperti itu. Ya. Contoh perhitungan food cost dan unit cost. Ini sama tadi ya, lanjut saja. Ini contoh juga. Nah, sekarang ke harga jual. Harga jual tadi sebenarnya di atas tadi juga sudah ditampilkan ya sampai harga jual. Jadi harga jual di sini adalah meliputi proses menghitung data internal eksternal, menghitung unit cost, menentukan margin, dan menetapkan harga jual. Lanjut saja. Harga jual lanjut ya. Ini harga jual inilah nanti yang dijadikan menjadi tarif atau tarif layanan atau tarif makan ya kalau di rumah sakit atau institusi penyelenggaraan makanan. Jadi di sini ada tarif itu sebagai seluruh biaya penyelenggaraan yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang telah diterima. Nanti menjadi tarif pelayanan itu imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atau jasa yang diberikan
kepada klien, kemudian tarif sarana, imbalan yang diterima institusi rumah sakit atas pemakaian sarana. Jadi di sini bisa memperhatikan kalau menghitung harga jual di rumah sakit itu memperhatikan jasa pelayanan dan jasa sarana ya, seperti itu menjadi sebuah tarif. Nah, di sini pentingnya biaya dalam penentuan harga harga makanan, yaitu apabila perhitungan biaya itu benar, itu akan diuntungkan, dan apabila perhitungan biayanya mungkin kurang tepat, maka rumah sakit akan dirugikan. Seperti itu efeknya. Lanjut ke pentingnya biaya dalam penentuan harga makanan. Nah, di sini tadi yang sudah saya jelaskan, rumah sakit atau instalasi gizi itu ada yang bersifat cost center dan ada yang revenue center. Kalau cost center itu sebagai pusat biaya pendukung, yang mana di sini instalasi gizi itu tidak mempunyai tarif makan atau harga makanan, tetapi biaya makan itu include di dalam tarif perawatan atau biaya menginap seperti itu. Jadi misalnya tarif perawatan kelas satu itu di rumah sakit A adalah satu malam, misalnya kelas satu itu 200.000 lah. 200.000 itu di situ sudah ada biaya makan, biaya listrik, biaya pemeliharaan dan lain-lain itu sudah termasuk di situ, sehingga untuk rumah sakit yang cost center itu tidak bisa terlihat berapa biaya makan yang dibayarkan oleh pasien kepada kita karena masuk di tarif perawatan. Di gizi tugasnya hanyalah merencanakan dari anggaran yang sudah dialokasikan, yang sudah ditentukan untuk digunakan, itu nanti direncanakan untuk dialokasikan selama 1 tahun berdasarkan jumlah pasien yang ada. Kemudian untuk rumah sakit yang bersifat revenue center atau profit center itu instalasi gizi sebagai pusat biaya produksi lah. Di sini ada tarif makanan yang mana tarif makanan ini bisa bisa terlihat ya. Oh, biaya makannya itu sekian toh yang harus dibayarkan oleh pasien atau oleh keluarga pasien atau oleh klien yang misalnya instalasi gizi seperti tempat kami itu cost dan revenue. Cost centernya itu untuk biaya makan pasien, kalau untuk revenue centernya untuk namanya tempat kami pelayanan paket pelayanan makan dietku atau diet Kulon Progo yang kurang lebih hampir mirip dengan catering diet seperti itu, tapi namanya paket pelayanan. Itulah yang bersifat revenue center yang di situ sudah ada tarif makanannya. Kita menjual eh, menjual produk paket A, B, C, D, paket ekonomis, paket murah, paket spesial, paket lengkap atau paket komplit seperti itu dengan harga misalnya ada yang harga satu porsi 17,5, ada yang 20.000, 25.000, 30.000, itu silakan klien untuk memilih lah. Di situ klien akan membeli, sasarannya adalah keluarga penunggu pasien dan juga eh, masyarakat umum yang memang mengendaki catering dari rumah sakit. Itu revenue centernya. Ini terlihat ya biaya makannya dan terlihat juga pendapatannya. Lanjut, formulasi untuk penentuan harga makanan itu ada unit cost, ada margin atau laba, dan ada harga jual ya. Sudah jelas tadi ya, labanya sekitar 40%. Lanjut, berapa persen margin yang wajar, itu tidak ada ketentuan yang baku. Jika kelebihan menetapkan harga jual, itu akan kalah bersaing ya risikonya. Dan jika marginnya terlalu kecil, maka penetapan harga jual mungkin tidak mendukung adanya laba yang cukup untuk memenuhi harapan stakeholder. Seperti itu ya. Lanjut. Nah, ini untuk harga jual itu dari materi cost 40%, material cost 40%, kemudian dari labor cost 20%, overhead cost 20%, dan margin 20%. Total costnya 80%, ditambah profit margin 20%, akhirnya harga jual sudah mencapai 100%. Itu contoh, salah satu contoh ya. Untuk margin masing-masing bisa menentukan sendiri sesuai kebijakan. Kemudian faktor pertimbangan dalam penetapan harga itu ada internal dan eksternal. Pertimbangan dalam menentukan harga, biaya internal itu bisa dipertimbangkan dari biaya investasi modal, biaya tidak langsung, kelas perawatan, dan eksternal adalah persaingan atau tarif rumah sakit lain dan elastisitas permintaan serta lokasi. Ini dari strategi untuk penentuan harga makanan. Lanjut. Nah, sekarang aplikasi penetapan harga makanan di rumah sakit seperti ini ya. Rumah sakit itu ada jasa pelayanan, kemudian ada pelayanan makan, di situ nanti ada biaya total cost dari biaya untuk pelayanan makan, kemudian di situ akan didapatkan pendapatan
berdasarkan perhitungan apabila rumah sakit tersebut sudah menganut revenue center ya, seperti yang sudah ditentukan tadi. Lanjut saja, dasar perhitungan total penyelenggaraan makanan, total revenue, lanjut saja, Dek, lanjut. Ah, Nah, ini biaya total cost ini juga tadi sudah kita jelaskan ya, lanjut saja. Mungkin ini sedikit mengulang ya. Hmm, lanjut, lanjut, lanjut. Ini penjelasan dari yang sudah saya sampaikan tadi. Unit cost, contoh perhitungan unit cost makanan rumah sakit ini juga sudah ada ya. Contohnya misalnya VIP 50.000, kemudian biaya overheadnya 10.000, jumlahnya sekian. Ini menjadi unit cost. Lanjut saja. Ini contoh-contoh saja. Hasil perhitungan harga jual ini juga sudah ada contohnya. Misalnya kelas VIP unit costnya 60.000, marginnya 25%, jasa pelayanan 20%, tarif ataupun harga makanan, harga jualnya 87.000. Itu bisa menjadi contoh. Lanjut. Nah, ini terakhir pengendalian biaya. Ini mungkin, nah, terkait dengan pengendalian biaya ini merupakan anu Dek ya, proses untuk mengatur biaya untuk mencegah pemborosan atau menghindari mengurangi pengeluaran yang berlebihan yang dan harus merupakan proses berkesinambungan. Jadi pengendalian biaya itu harus berkesinambungan ya, tidak hanya sekali saja dikendalikan, tapi harus selalu dikendalikan. Pengendalian biaya ini dilaksanakan di setiap langkah pada proses penyelenggaraan makanan, mulai dari merencanakan menunya, apakah sudah disesuaikan dengan anggaran yang ada, pemilihan bahan makanannya, kemudian dari pengadaannya, dari logistiknya, penyimpanan di gudang, proses penerimaannya, penyimpanan, dan sampai ke proses produksi. Di setiap tahapan harus ada pengendalian. Nah, seperti apa pengendalian di setiap tahapan bisa kita lihat. Nah, di sini pengendalian biaya pada perencanaan menu ini nanti bisa dipelajari mulai dari yang pertama perlu dilakukan analisis macam dan jumlah konsumen yang dilayani untuk mengendalikan biaya. Kemudian menentukan standar porsi, standar setnya juga harus ditentukan. Menentukan atau memperhatikan informasi menu yang disukai pasien agar dapat dikonsumsi, diterima dengan baik, tidak mubazir seperti itu ya. Kita merencanakan menunya tidak sesuai dengan budaya setempat, akhirnya tidak diterima pasien. Itu salah satu pengendalian biaya. Evaluasi, dilakukan evaluasi hasil menu, kemudian pengecekan penggunaan bahan makanan secara periodik sesuai standar yang berlaku. Itu ya, lanjut. Pengendalian biaya pada proses pengadaan, ini juga ada step-stepnya harus dikendalikan, mulai dari pembelian barang, kemudian pengendalian dari spesifikasinya sudah kita kendalikan, kemudian kita perlu juga menganalisis penyebab tingginya biaya pada pengadaan. Mungkin misalnya kita membeli terlalu banyak, membeli bahan yang ternyata yang mahal-mahal semuanya, bahan yang dibeli tidak sesuai kebutuhan, tidak menghitung, jadi asal membeli, asal setiap hari belanja-belanja, tidak memperhatikan stok yang ada di gudang, ternyata menumpuk, akhirnya mungkin banyak tempe tertumpuk, tahu tertumpuk, dan lain-lain karena kita tidak memperhatikan saat kita belanja, tidak mengendalikan, tidak mengecek stok yang ada. Itu adalah tahapan pengendalian biaya di tahapan pengadaan. Lanjut, di tahapan penerimaan ini juga perlu dikendalikan. Di antaranya dari kemasannya, kita perlu menentukan kemasannya mahal apa tidak. Kemudian penyebab tingginya biaya pada penerimaan itu karena kemasan mahal, bisa karena tidak dicek sebelumnya, kemudian tidak lengkap, oleh karena itu perlu pengawasan yang ketat oleh petugas penerima. Jadi penting sekali pengendalian biaya pada saat penerimaan bahan makanan. Lanjut, pengendalian biaya pada penyimpanan. Lah di sini penyimpanan juga tahapan ini perlu dikendalikan biayanya. Tujuannya untuk memelihara persediaan bahan makanan agar dapat digunakan pada saat dibutuhkan. Penyebab tingginya biaya pada saat penyimpanan itu diantaranya sarana tidak memadai sehingga bahan makanan mengalami kerusakan. Jadi lembab gudangnya sehingga banyak yang berjamur, misalnya banyak yang rusak. Kemudian tidak ada pemeriksaan rutin pada bahan makanan, tidak disortiri seperti itu. Kemudian tidak memenuhi syarat, gudang tidak memenuhi syarat untuk menyimpan, mungkin ada serangga yang masuk sehingga merusak bahan makanan, pengawasannya yang kurang, kemudian bagian administrasi penyimpanan kurang baik, jadi dalam mencatat buku buku apa namanya, buku barang, buku stok barang atau namanya apa saya agak lupa.
Jadi kita punya kartu barang, kartu barang untuk masing-masing bahan makanan itu kita punya kartu barang bawang merah, kartu barang bawang putih itu ada semua. Berapa yang dibeli, tanggal berapa, digunakan setiap hari berapa gram, kemudian sisanya di akhir bulan berapa ada catatan semuanya. Itu kalau administrasinya tidak baik, nah ini akan menyebabkan tingginya biaya penyimpanan dan tidak ada petugas khusus ini juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi tingginya biaya makanan. Lanjut, pengendalian biaya pada proses produksi makanan. Jadi saat memproduksi, ini kenapa harus dikendalikan untuk menjamin bahwa makanan yang diolah itu tidak mengalami kerusakan sehingga dapat menyediakan makanan sesuai dengan kebutuhan. Penyebab tingginya biaya pada proses produksi yang pertama bisa karena kelebihan produksi karena kurang pengawasan. Jadi memasaknya terlalu banyak. Harusnya hanya memasak 100 porsi, petugasnya tidak terawasi masaknya sampai 150 porsi sehingga itu kebanyakan mubazir ya, memakan anggaran yang banyak. Kemudian metode pemasakan yang salah, misalnya harusnya dimasak itu tidak diaduk, cari tapi diaduk-aduk sampai remuk sehingga tidak bisa tersajikan, rusak makanannya. Yang ketiga, masakan rusak selama proses produksi, yaitu hampir mirip dengan metode masakan. Kemudian yang keempat, kesalahan jadwal produksi sehingga makanan tidak segera digunakan. Ini juga bisa mungkin terjadi. Tidak ada standar resep. Nah, ini tidak ada standar resep sehingga ya petugasnya asal memotong saja. Yang harusnya ayam atau ikan itu satu porsinya 40 gram, mungkin tidak ada standar resep. Akhirnya ada yang 80 gram, ada 100 gram, ada yang 20 gram, seperti tidak seragam. Akhirnya bisa saja kalau pemotongannya lebih besar sehingga menjadi pemborosan. Dan penggunaan alat yang salah ya bisa juga tidak ada perencanaan produksi makanan, kehilangan karena diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab, ya, orang yang tidak jujur ya, dan kecerobohan pemasak juga bisa. Lanjut. Oh, ternyata sudah selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya Allah. Jadi kurang lebih pengendalian biaya itu meliputi proses dari mulai tadi ya pengadaan, penerimaan, penyimpanan sampai ke produksi. Seperti itu ya. Jadi meliputi semua tahapan dari proses penyelenggaraan makanan itu harus dikendalikan biayanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pas pukul 5 kurang 2 menit sudah selesai waktunya. Mohon maaf mungkin saya sedikit percepat waktunya karena kondisi. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ada yang akan menanyakan atau konfirmasi atau kalau saya boleh izin menyampaikan mungkin untuk tanya jawab bisa mengirimkan via pertanyaan yang bisa dikirimkan ke WA saya ya mengingat waktu mungkin akan saya jawab apabila ada pertanyaan dari adik-adik mahasiswa. Seperti itu bisa ya. Oke, mungkin dari saya cukupkan. Terima kasih. Mungkin waktu kami kembalikan ke admin untuk kuliah pada sore hari ini dari saya sudah cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin tadi kita awali dengan berdoa, kita tutup dengan berdoa yang nanti langsung akan kita kembalikan ke admin atau ke PJ mata kuliah. Kita akhiri dulu ya dengan berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Baik, terima kasih atas perhatian dari adik-adik semuanya. Saya akhiri atau mungkin ada yang mau disampaikan dari PJ mata kuliah ataupun dari admin? Tidak. Sepertinya belum ada, Bu. Belum ada, baik ya. Berarti bisa kita akhiri ya. Saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua mahasiswa dari Bapak petugas admin, PJ mata kuliah, dari dosen-dosen yang lainnya atas kesempatan sharing yang kita laksanakan pada sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf apabila masih banyak salah kurang dari yang saya sampaikan. Terima kasih sekali. Selamat menunggu buka puasa bagi yang menjalankan. Semoga puasa hari ini lancar dan diterima ibadah puasa kita. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima Bu. kasih, Bu. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Bu. Makasih, Bu. Sama, sampai bertemu lagi bulan Selatan.